Hari ini kita akan belajar tentang keistimewaan Al-Quran, materi THQ untuk kelas 4. Tapi jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Assalamualaikum, halo anak soli dan solihah. Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya belajar THQ-nya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar THQ-nya? Kalau sudah siap, yuk kita dengarkan penjelasan ibu ya. Jangan lupa siapkan dulu alat tulis dan Al-Qurannya ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas pelajaran THQ tentang keistimewaan Al-Quran. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya pada kalian, apa itu Al-Quran? Ya, betul. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf, serta membacanya juga adalah ibadah. Al-Quran juga merupakan penutup semua kitab Allah yang diturunkan kepada penutup semua nabi. Nah, selain itu juga Al-Quran adalah landasan hidup manusia yang memiliki keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Berikut keistimewaan Al-Quran. Nah, keistimewaan Al-Quran terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, Al-Quran sebagai cahaya. Yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk. Dan yang ketiga, yang terakhir, Al-Quran sebagai obat dan penenteram hati. Anak, kali ini kita akan membahas yang pertama dulu ya. Yang pertama, Al-Quran sebagai cahaya. Bagaimana itu Al-Quran sebagai cahaya? Al-Quran sebagai cahaya, yaitu Al-Quran adalah cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup seorang manusia dan menuntunnya menuju keselamatan sebagaimana cahaya iman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 52 bahwasannya Allah itu menurunkan Al-Quran itu sebagai cahaya kepada hambanya yang ia kehendaki. Juga Allah akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi anak-anak, Al-Quran itu adalah cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup kita selama di dunia juga di akhirat nanti ya. Pembahasan yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk. Bagaimana itu Al-Quran sebagai petunjuk? Al-Quran sebagai petunjuk yaitu Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran juga berisi tentang ilmu pengetahuan, hukum-hukum Allah, falsafah, akhlak, dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tingkah laku dan tata cara hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 bahwasannya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk itu adalah Al-Quran itu petunjuk bagi kita seluruh umat manusia. Nah sekarang pembahasan yang terakhir ya, pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga adalah Al-Quran sebagai obat dan penenteram hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 57 dan Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 bahwasannya Al-Quran itu adalah penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman akan merasakan ketentraman ketika ia mengingat Allah. Nah, anak-anak, selain itu juga Ibnu Qayyim rahimahullah juga berpendapat bahwa makna mengingat di sini ialah merenungkan Al-Quran. Kenapa kita harus mengingat dan merenungkan Al-Quran? Karena hati manusia itu tidak akan merasakan ketentraman kecuali dengan iman dan keyakinan yang ada dalam hatinya. Sementara iman dan keyakinan yang ada dalam hati itu tidak akan bisa diperoleh tanpa bimbingan Al-Quran. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan keistimewaan Al-Quran pembagiannya? Kalau sudah tahu, jangan lupa ditulis di buku ya. Oke, sekian dulu ya. Terima